势必要放弃原始空域的。力稳固，到时候可别怪我，那种资质平庸。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-157. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 156. Kemarin Truyan tidaklah bisa langsung memberikan hukuman kepada Pohyu, karena perusahaan memiliki aturan tersendiri. Namun dia akan menunjukkan mengenai apa yang telah ia lakukan demi menyelamatkan umat manusia. Dia bahkan sama sekali tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Melihat memori yang ditinggalkan oleh adiknya benar-benar membuat Pohyu sedih. Setelah semua itu, Master Jujian dan yang lainnya pun mulai membahas tindakan apa yang harus mereka ambil kepada Pohyu. Selain itu, mereka juga jadi tahu kalau klan Serangga Zek sepertinya sudah bergerak di luar perkiraan mereka. Untuk saat ini, Master Jujian akan membentuk tim baru. Di sisi lain, pertarungan Lao Feng dan Bolan kembali dilanjutkan. Mereka sama-sama berhasil mengalahkan para lawan sebelumnya, dan kini telah berada di pertarungan final. Dalam pertarungan itu terlihat kalau mereka berdua saling berimbang satu sama lain, hingga akhirnya Lao Feng menunjukkan kalau dialah yang pantas menjadi jenius nomor 1. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah pertarungan sebelumnya, kini Lao Feng tengah mendatangi Truyan. Dia menanyakan keputusan Lao Feng yang ingin naik ke tingkat Domain Master agar bisa dikirim ke 5 negara alam semesta teratas. Lao Feng sudah membulatkan tekadnya demi menjadi utusan khusus, karena semua itu demi mencari petunjuk tentang Serangga Zek. Bagi Truyan menjadi utusan khusus tidaklah semudah yang Lao Feng pikirkan. Jadi setelah dia terpilih, maka dia itu akan menjalankan misi yang berbahaya. Bahkan ini jauh lebih berbahaya daripada jebakan kematian di Gunung Ajaib. Lao Feng sudah tahu akan hal itu. Jadi karena itulah dia ingin menjadi utusan khusus demi bisa melindungi bumi yang merupakan bagian dari 5 negara alam teratas. Terlebih lagi di sana masih ada induk Serangga Zek yang masih belum terbangun. Lao Feng harus secepat mungkin meningkatkan kekuatannya demi menghindari bahaya yang tidak terduga. Perkataan Lao Feng telah mengingatkan dia kepada Lian Luo. Sebagai guru, Truyan sangatlah menghormati keputusannya, tapi tentu Truyan juga sangatlah mengkhawatirkannya. Jadi ketika Lao Feng telah memasuki wilayah udara asli, dia dapat memilih orang kuat di ranah abadi sebagai penjaganya. Truyan memiliki orang yang bisa dipercayai. Dia akan menunggu Lao Feng di sana. Scene berpindah di distrik Taichu. Saat ini Lao Feng tengah melakukan perpisahan kepada Rongjun dan juga Wuka. Mereka bertiga sudah bersahabat cukup lama. Jadi kepergian Lao Feng kali ini membuat mereka sedih sekaligus bahagia juga. Setelah semua itu, Lao Feng pun memulai perjalanannya. Di sana ia bisa melihat 136 bintang besar bergerak dalam satu alam semesta. Lintasan bintang ini layaknya mengandung misteri hukum. Sepertinya area inti wilayah murni memang tidaklah sederhana. Berhubung mereka sudah di sini, jadi Lao Feng menanyakan tentang metode rahasia agar bisa mengendalikan Ratu Zek. Mabata sudah mencari informasi tentang metode tersebut. Setidaknya Lao Feng harus berada di ranah Horde Master atau lebih tinggi lagi baru bisa menggunakannya. Lao Feng paham, jadi dirinya akan lebih fokus dalam pengembangan tubuh manusianya. Sesaat kemudian kita pun dibawa berpindah ke sebuah tempat. Lao Feng yang mengendari pesawat klan otomat telah tiba. Ia pun terjun ke bawah sana menggunakan pesawat lain. Terlihat kalau kedatangan Lao Feng sudah disambut oleh seorang pria. Melihat sosoknya itu membuat Lao Feng terkejut. Beliau bernama Dailan, dan dia memanggil Lao Feng sebagai tuan muda. Dia ini juga adalah murid langsung dari Lian Luo. Jadi dalam senioritas, Lao Feng itu adalah keponakannya.
Kekuatan Dylan ini tidaklah sembarangan, bahkan ketika Lo Feng menatap matanya saja, dia itu hampir pingsan. Ini wajar karena Dylan hampir mencapai keabadian. Bahkan kekuatan mentalnya jauh mengungguli Lo Feng. Dylan yang kuat ini akan menjadi pengawal pribadi Lo Feng mulai hari itu juga. Berhubung Lo Feng berencana untuk naik ke tingkat Domain Master, maka Dylan lah yang akan membantunya. Di tempat ini Lo Feng bisa naik tingkat lebih cepat dibandingkan dunia lain, karena kekuatan di sini sangatlah murni. Dylan meminta Lo Feng untuk melihat orbit dari 136 bintang. Ini telah mewakili hukum paling mendasar di alam semesta, yakni hukum ruang dan hukum waktu. Jika Lo Feng mampu memahami lintasan bintang itu, maka bukan tidak mungkin dirinya bisa melakukan penerobosan lebih cepat. Tidak mau berlama-lama, Lo Feng mulai melakukan pemahaman pada lintasan bintang di wilayah itu. Di sini kita diberitahu jika Lo Feng telah naik ke ranah Domain Master, maka dia akan melewatkan beberapa pelatihan di wilayah murni. Namun Lo Feng tidaklah terlalu peduli, karena dia harus mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Lo Feng berhasil menciptakan ledakan yang begitu hebat, sampai-sampai membuat Babata dan yang lainnya terkejut. Kita pun diperlihatkan dengan inti kekuatan Lo Feng yang perlahan mulai mengalami perubahan. Ia telah berhasil memadatkan sungai kehidupan. Masih belum puas, Lo Feng terus saja melakukan penyerapan. Sampai-sampai dirinya pun terserap masuk ke dalam sebuah dunia pada kesadarannya sendiri. Lo Feng tidaklah bisa berbuat apa-apa. Namun ini bukanlah sesuatu yang buruk, sebab dirinya kini tengah bersiap untuk melakukan kenaikan pada ranah Domain Master. Lo Feng sungguh terpukau dan apa yang dia lihat saat itu. Bahkan ketika dirinya dikeluarkan secara paksa, Lo Feng begitu senang, karena kemungkinan besar dia sudah mengalami kemajuan. Namun bukan berarti ini sudah selesai. Lo Feng harus melewati beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dylan bersama AI pun membantu Lo Feng untuk mencari tahu kekuatannya. Dengan begitu mudah, telepati dan DNA prosnya sudah berada di ranah Domain Master. Berdasarkan aturan perusahaan, Lo Feng akan dikirim ke kota asalnya. Dengan begini, Lo Feng sudah menjadi utusan khusus. Mendengar hal itu membuat Lo Feng menjadi begitu senang, dan tanpa berlama-lama dirinya pun mulai melakukan perjalanan. Dylan memberikan selamat kepada tuan mudanya, karena sekarang dia dapat berteleportasi ke setiap kerajaan dewa. Lo Feng sudah mendengar tentang keajaiban kerajaan dewa. Dia sangatlah ingin melihat semua itu. Dylan paham dan akan membawa Lo Feng untuk pergi ke sana. Dylan pun menggunakan kekuatannya untuk bisa membuka gerbang teleportasi. Dalam sekejap saja, kapal otomat yang membawa mereka pun segera dibawa masuk ke dalam kerajaan dewa. Melihat pemandangan itu sungguh membuat Lo Feng terkesan. Ini sangatlah indah dan dipenuhi oleh kekuatan yang melimpah. Dengan teleportasi itu, mereka pun telah sampai di negara luar angkasa Inui, atau bisa dikatakan adalah alam semesta Xianu. Dylan memberitahu tentang kedatangan mereka dan membutuhkan waktu 12 hari untuk sampai ke planet Naga Hitam. Lo Feng senang karena mereka tiba dalam waktu yang cepat. Hanya saja dia penasaran mengapa mereka tidak langsung tiba ke Gunung Naga Hitam saja. Ini terjadi karena kerajaan dewa harus mencari celah yang tepat untuk bisa membangun jembatan teleportasi. Sebelumnya Dylan sudah meninggalkan jejak kekuatan di daerah itu, maka karena itulah mereka hanya bisa berpindah di sini saja. Setiap jejak kekuatan abadi memiliki keunikannya untuk meninggalkan jejak celah. Nah, alasan lainnya adalah memiliki transmisi yang tidak bisa dilacak. Karena jika sampai seseorang yang memiliki motif tersembunyi mengetahui jejak itu, maka mereka pasti akan masuk ke dalam kerajaan dewa. Padanya Lo Feng pun paham. Sepertinya sebelum menjabat, Lo Feng masih ada yang harus dia pelajari lagi. Dia pun memanfaatkan waktu ini untuk bisa masuk ke dalam cairan spiritual. Sedangkan kapal otomat terus melakukan perjalanan untuk Lo Feng. Hingga padanya mereka pun telah sampai. Babata dan Lo Feng menjadi begitu senang dan uang yang telah mereka miliki saat ini. Bahkan saking senangnya Lo Feng tidak bisa menahan diri karena properti yang ditinggalkan oleh Huyan Bo sebanyak 3,15 juta unit.
Dan uang sebanyak itu Lo Fong bisa membeli beberapa wilayah bintang. Dan uang ini juga Lo Fong dapat memperbaiki kapal meteoroid dan juga meningkatkan kekuatan Mo Yanpin. Dengan meningkatnya kekuatan Mo Yanpin, maka bukan tidak mungkin Lo Fong bisa menghancurkan sebuah planet dengan mudah dengan hanya mengandalkan Mo Yanpin saja, karena itu mampu menyelimuti sebuah planet. Tidak hanya itu saja, Lo Fong juga telah membeli beberapa bahan untuk memperbaiki kapal meteoroid. Babata menjadi begitu senang karena setelah sekian lama dia bisa juga memperbaiki kapalnya. Tidak lupa Atuka dan juga robot-robot di sana akan memberikan bantuan agar perbaikan bisa dipercepat. Secara perlahan-lahan, kerusakan yang ada pada kapal ini satu persatu sudah mulai diperbaiki. Tidak mau berlama-lama, Babata langsung melakukan uji coba pada mesin dan juga pertahanan yang dimiliki oleh kapal meteoroid. 其后，城外数量将大幅突破成为不朽的。力顽固。 Selain itu di sini Lo Fong juga telah menambahkan ciri khas armornya pada pesawat itu. Karena dan begitulah pesawat ini bisa menjadi lambang miliknya. Pada akhirnya kapal ini pun telah selesai diperbaiki. Untuk biaya semuanya hanya menghabiskan 320.000 unit keanggotaan. Lo Fong pun tidak merasa bersalah karena bagaimanapun kapal ini adalah saksi hidup petualangan yang dilakukan oleh Babata dan Huyanbo. Setelah memperbaikinya, maka ini akan menjadi kapal yang tak terkalahkan. Selain itu, ini dirinya lakukan demi Babata juga. Sesaat kemudian, Lo Fong pun dihubungi oleh Wensen Wedi, yang mana dia mengundang Lo Fong ke tempatnya. Dan dia ini sudah memesan kamar pribadi demi menyambutnya. Setelah sekian lama, Lo Fong pun kembali lagi ke restoran Baiwei. Siapa yang menduga kalau di sana Lo Fong akan bertemu dengan Hong yang sedang berkencan dengan Jixing. Melihat mereka yang bergandengan tangan membuat Lo Fong yakin kalau mereka sudah memiliki hubungan. Hong penasaran mengenai kedatangan Lo Fong kemari. Ini cukup sulit untuk dirinya ceritakan. Jadi Lo Fong akan membawa mereka untuk menceritakan segalanya. Lo Fong sedang mengumpulkan lebih banyak informasi tentang serangga Zerg. Hong akhirnya paham dan akan mencoba membantunya. Tapi Lo Fong menanyakan sesuatu yang penting dulu, yakni kabar tentang Hong. Lebih lagi dia dan Jixing saatlah dekat. Ternyata Hong sudah mengungkapkan perasaannya kepada Jixing. Ini tentu mengejutkan Lo Fong, jadi dia pun memberikan selamat kepada mereka. Dia lalu memanggil Jixing sebagai kakak ipar. Ini tentu membuatnya malu. Nah, sesaat kemudian ada seseorang yang datang kemari. Kedatangan itu tentu saja membuat Lo Fong dan yang lainnya terkejut. Tujuan gadis ini kemari adalah untuk memberitahu Jixing mengenai perkataan dari Tuan Yin Su Hao. Dia pun menghubungkan tuannya yang mana awalnya dia malah muncul di hadapan Lo Fong. Hingga dia pun berbalik arah dan meminta Jixing untuk segera kembali kepadanya. Karena dia itu tidaklah menyetujui hubungannya dengan Hong yang dianggap sebagai pria biasa. Ia tidaklah layak disandingkan dengan mereka yang merupakan keluarga bangsawan. Lo Fong kesal dengan perkataannya itu. Jika Jixing tidak kunjung meninggalkan Hong, maka dia akan berbuat sesuatu kepadanya. Untuk melindungi Hong, Jixing akan pulang dulu. Sebenarnya Hong ingin mencegah kepergiannya, tapi Jixing menahannya. Yin Su Hao semakin kesal saja, tapi akhirnya Jixing akan kembali pulang. Untuk Hong sendiri merasa begitu sedih karena harus kembali berpisah dengan kekasihnya. Hong berjanji kalau cepat atau lambat dia akan menemuinya. Jixing tidaklah berkata apapun dan hanya meninggalkan Hong dan perasaan yang begitu sedih. 到时候可别怪我，那种资质平庸。只要我跟他回去。等我。Melihat tingkah laku mereka membuat Lo Fong kesal. Dia pun penasaran siapakah gadis barusan. Delen memberitahu kalau beliau adalah leluhur keluarga Ji dan salah satu dari 300 pangeran dari mantan alam semesta Wu. Dia juga merupakan direktur departemen kelima dari bekas cabang Wu Virtual Universe Company. Karena Lo Fong masih bingung, jadi Delen menjelaskan kalau alam semesta mereka itu memiliki 2 cabang Universe Company yang bertanggung jawab di bagian militer dan yang bertanggung jawab di bagian ekonomi. Kekuatan mereka sangatlah jelas, bahkan kekaisaran tidaklah berani berbuat macam-macam. Namun posisi Lo Fong lebih tinggi dari mereka, karena kedatangannya adalah untuk mengawasi mereka. Bisa dikatakan kalau mereka itu adalah menteri di tangan Lo Fong. Dia bisa memutuskan mengenai kelanjutan mereka.
Jadi orang-orang itu tidaklah bisa berbuat apapun kepadanya. Mendengar hal tersebut membuat Lo Feng senang dan dia akan membantu Hong. Namun Hong tidak ingin Lo Feng ikut terlibat, karena bagaimanapun Hong ingin sendiri menghadapi semua itu. Lo Feng paham dan hanya bisa memberikan dukungan saja. Di sisi lain, Hin Su Hao tidaklah menyangka kalau perusahaan akan mengirim orang lagi. Selain itu di sini ada pria bernama Jin Yu Hao yang mengetahui Lo Feng adalah pria berbakat dan juga murid yang disayangi oleh Truyan. Mereka tidaklah mungkin bisa berbuat apa-apa kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat Lo Feng telah datang ke sebuah acara yang mana dirinya disambut oleh orang-orang yang dulu dirinya hormati. Namun kini adalah giliran mereka yang menghormati dirinya. Sepertinya saat ini Hong tengah melakukan pernikahan dengan Jixing. Namun tak kenapa dirinya malah dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Lo Feng tahu akan hal tersebut, sedangkan di sini Hong terus digoda-goda oleh para gadis cantik. Sedangkan untuk Jixing sendiri mencoba untuk memberikan bantuan agar bisa menyadarkan Hong. Kemungkinan besar ini adalah ulah dari Yin Su Hao. 倒要看看这个备受瞩。 已经入了他的算计。 我有的是。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.